wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi bersama saya Rokani, mahasiswi Kebidanan Universitas Muhammadiyah Gresik. Baiklah teman-teman, akhirnya setelah beberapa bulan menghilang dari YouTube, akhirnya saya kembali lagi dengan membawa video materi yang sepertinya sedikit intim ya. Kalian itu kan biasanya suka yang seperti itu gitu. Baik, kali ini kita akan membahas tentang bagian reproduksi pada wanita beserta fungsi-fungsinya. Jadi buat kalian yang cewek-cewek nih, tolong jangan di skip. Aku sih pengennya dari video ini semoga kalian bisa mengerti, kalian bisa memahami, kalian bisa mempelajari bagian-bagian mana saja yang seharusnya kalian jaga, bagian-bagian mana saja yang seharusnya kalian benar-benar bersihkan gitu dalam keintiman itu. Baik, di sini kita akan membahas tentang bagian reproduksi wanita dan fungsi-fungsinya. Di sini pertama di sini ada bagian luar. Di sini ada bagian samping dan di sini ada bagian dalam. Nah, dimulai yang pertama kita mulai dari bagian luar dulu. Di sini posisi bagian luar. Nah, oke teman-teman, yang pertama di sini kita akan bahas mons pubis. Mons pubis ini letaknya di atas tulang kemaluan ya teman-teman. Nah, mons pubis ini terdiri dari jaringan lunak yang mana bentuknya agak menonjol. Nah, ini kan menonjol nih. Barangkali kalian sedang santai atau lagi mandi, mungkin ada waktu luang, bisa nih diperiksa dulu gimana kira-kira. Sebenarnya ini nggak intim ya teman-teman, ini kan bentuk kesehatan kalian, bentuk kepedulian kalian kepada kesehatan kalian sendiri gitu loh. Kemudian biasanya di mons pubis ini kalau udah balik itu, kalau udah dewasa itu akan tumbuh rambut kemaluan. Nah, biasanya rambutnya itu di sini, nggak sampai dia merah ini ya teman-teman, itu nggak sampai di situ, cuman di bagian-bagian samping-sampingnya ini, terus di bagian sini. Nah, itu biasanya di sini. Kenapa kok ada rambut kemaluannya? Kenapa? Boleh nggak sih dicukur? Boleh dicukur, tapi jangan sampai bener-bener bersih ya teman-teman. Kalau bisa ya harus disisakan karena itu benar-benar menjaga untuk apabila ada kotoran yang masuk ke dalam, itu masih ada rambut kemaluannya, masih bisa dijaga oleh rambut kemaluannya gitu. Nah, selain itu fungsinya juga untuk mengurangi gesekan ketika melakukan hubungan intim. Nah, selanjutnya ada klitoris. Nah, ini klitoris ya teman-teman. Nah, klitoris ini bentuknya kecil, seukuran kacang. Di bagian ini banyak sekali jaringan saraf yang sangat peka terhadap rangsangan. Klitoris ini sangat berperan dalam melakukan hubungan intim. Nah, ini ya teman-teman, ini klitoris. Ini dia emang kecil ya teman-teman, nggak terlalu terlihat. Cuman ini bagian di atasnya uretra. Uretra ini di sini. Kalian jangan sampai salah ya teman-teman. Uretra ini tempat buang air kecil, dan ini di atasnya, di bawahnya mons pubis ya teman-teman, tepat di bawah mons pubis ini. Jadi ini yang membuat apabila sedang berhubungan intim itu benar-benar terangsang ini nih. Nah, selanjutnya ada lubang uretra. Lubang uretra ini fungsinya untuk tempat keluarnya tempat urin. Urin itu buang air kecil itu loh teman-teman. Kalau misalkan mau pipis, nah itu di sini keluarnya, bukan di sini ya teman-teman, tapi di sini. Nah, lubang uretra ini tepatnya letaknya itu tepat di bawah lubang klitoris. Jadi di sini, di tengah-tengah ya teman-teman. Kemudian di sini ada lubang vagina. Lubang vagina berada di bawah lubang uretra, ya, tempat buang air kecil tadi itu, yang bagian bawah itu lubang vagina. Jadi jangan sampai salah ya, biasanya kita itu salah mengartikan bahwa lubang uretra itu ada di bawah sini, bukan di sini, tapi di sini. Di sini lubang uretra, di sini lubang vagina. Lubang uretra ada di tengah-tengah, lubang vagina ada di bawahnya.
Kemudian fungsinya lubang ini untuk apa? Ya untuk melahirkan, keluarnya darah menstruasi dan juga ovulasi. Nah, selanjutnya ada lubang anus. Lubang anus berfungsi untuk tempat keluarnya feses. Feses itu buang air besar gitu loh teman-teman. Nah, jadi pada setiap wanita itu normalnya itu memiliki 3 lubang. Yang pertama lubang apa ini tadi? Lubang uretra, dan ini lubang vagina, dan yang ketiga lubang anus. Jangan lupa ya teman-teman, ada 3 lubang. Yang pertama lubang uretra untuk keluarnya buang air kecil, kemudian lubang vagina untuk melahirkan dan darah menstruasi keluar, yang terakhir lubang anus ini untuk buang air besar ya teman-teman. Kemudian selanjutnya ada labia minor. Labia minor ini membrannya sangat kecil ya teman-teman, jadi dia itu tipis gitu loh dan tidak memiliki rambut. Ini nggak ditumbuhi rambut yang kayak di mons pubis ya teman-teman, enggak. Kemudian ini menjalur menjadi satu dengan klitoris, tapi klitoris di bagian atas dia itu agak kayak ada kacang, biji kacang gitu loh teman-teman. Nah, ini di sini ya teman. Ini ya teman-teman. Ini labia minor. Kemudian ada labia mayor. Labia mayor itu lapisannya sama dengan labia minor, hanya saja dia lebih tebal dan dia di bagian luar. Biasanya labia mayor ini ditumbuhi oleh rambut-rambut yang ada di mons pubis tadi. Sampai sini ya teman-teman. Nah itu, rambut itu, tumbuhnya rambut itu mengandung jaringan lemak, kelenjar minyak, dan juga kelenjar keringat. Nah oke teman-teman, kita ganti gambar. Sekarang kita akan melihat organ reproduksi wanita dari samping sebelah kita ini ya. Nah coba kalian perhatikan organ reproduksi wanitanya ada di bagian mana? Yap, organ reproduksinya berada di bagian tengah, di sini ya teman-teman. Di gambar ini terletak di antara kantong kemih ini dan lubang vagina di sini. Kemudian masuk ke dalam sampai ke uterus. Sampai di sini ya teman-teman. Nah, kemudian ada gambar yang ketiga nih teman-teman. Ini yang terakhir. Di sini kita akan bahas organ reproduksi wanita bagian dalam. Yang pertama ada ovarium. Di sini ada ovarium. Bentuknya bulat atau oval. Nah, itu ovarium ini ditambatkan oleh otot yang posisinya bisa dapat menempel pada bagian di sisi luar uterus. Nah, di sini ada ototnya di sisi luar uterus, ini uterus di sini ya teman-teman. Isi dari ovarium ini adalah folikel-folikel yang nantinya akan menjadi ovum. Nah, ini sangat menarik ya teman-teman. Jadi setiap perempuan yang dilahirkan itu selalu dikaruniai oleh folikel-folikel dengan jumlah tertentu. Biasanya itu hingga ratusan ribu sampai jutaan ribu. Nah, ketika dia mulai memasuki masa pubertas, maka setiap folikel ini akan dimatangkan menjadi ovum. Selain memproduksi sel telur, ovarium juga menghasilkan hormon estrogen dan juga progesteron. Kemudian hormon ini menghasilkan berdasarkan siklus ovarium. Nah, selanjutnya ada fibre. Fibre ini rambai-rambai seperti jari ini, posisinya corong ke arah ovarium. Rambai-rambai ini akan menerima sel telur ketika diovulasikan oleh ovarium. Setelah diterima sel telur, akan dialirkan ke tuba Fallopi di sini. Nah, tuba Fallopi ini akan mengalirkan sel telur menuju uterus. Terus di sini ya teman-teman. Di dalam tuba Fallopi ini terdapat banyak sekali silia yang bergerak searah. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menggerakkan sel telur. Biasanya di tuba Fallopi ini terjadi fertilisasi antara sel telur dan juga sperma. Nah, selanjutnya ada uterus. Uterus di sini ya teman-teman. Tadi kan habis dialirkan oleh tuba Fallopi ke uterus. Nah, uterus ini adalah ruang untuk tempat implantasi dan
perkembangannya fetus. Seiring berkembangnya fetus, yang semakin besar, uterus juga akan elastis mengikuti besarnya fetus. Sini. Uterus terdiri dari 3 lapisan, yaitu perimetrium, endometrium, dan juga myometrium. Selanjutnya ada cervix. Ini cervix. Cervix ini adalah mulut uterus yang akan membuka jika terjadi kontraksi. Gitu teman-teman. Yang terakhir ada vagina. Vagina ini saluran yang menghubungkan antara organ reproduksi luar dan organ reproduksi dalam. Ya teman-teman. Jadi inilah saluran yang menjadi jalan ketika bayi lahir, ketika darah menstruasi keluar, dan juga tempat ovulasi. Oke teman-teman, pembahasan kita sudah selesai. Semoga video ini bermanfaat, dan jika ada kekurangan baik dalam segi materi atau penyampaian, mohon dimaafkan ya teman-teman. Semoga kalian juga dengan adanya video ini kalian lebih memperhatikan daerah kewanitaan kalian ya teman-teman. Baiklah, terima kasih dan sampai jumpa.